I should have stayed at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya di hari ini. Semoga tetap semangat sampai akhir pelajaran. Baiklah, Ibu akan mengambil absen. Siapa dari teman-teman Anda yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya. Semoga kita selalu semangat ya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Siapa yang bisa memimpin doa? Bu. Ayo Widya. Istain. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoanya kita tadi maka lancarlah pelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai tema yang berikutnya, Ibu ingin bertanya kepada Anda semua. Siapa yang tahu pelajaran kita pada minggu kemarin? Ayo, siapa yang tahu? Bu. Ya Widya. Efek kerasulan, Bu. Nah, coba Widya sebutkan bukti-bukti kerasulan tadi. Nah, bukti-bukti kerasulan itu yang pertama ada lewat satu kaum, Bu, itu kaum Yahudi. Kemudian ada di Persia di Afrika. Di Persia, Bu. Jadi di situ matinya api Majusi. Terus runtuhnya, pokoknya ada yang runtuh, Bu, itu Ya. Terima kasih ya Widya, pintar sekali. Ayo siapa lagi yang tahu? Bu. Ayo Indri. Terus ada masa kanak-kanak, Bu. Di masa kanak-kanak ini ada Nabi Muhammad sudah ditandai, Bu. Kayak umur 5 tahun dia sudah bisa berjalan. Umur 9 tahun dia sudah bisa berbicara. Umur 5 bulan, Bu. 5 bulan sama 9 bulan. 5 bulan dia bisa berjalan, 9 bulan dia bisa berbicara, 2 tahun dia sudah bisa mengembala kambing. Wah, pintar sekali. Jadi anak-anak semuanya sudah membaca buku di rumah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, pada pelajaran kita hari ini yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Tentang apa Nanda? Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang tanggal berapa? 18, Bu. Bulan? Bulan 3. 18 bulan 3 2020. Itulah hari ini, hari sekarang. Nah, siapa yang tahu Utsman bin tujuan kita mempelajari Khalifah Utsman bin Affan? Mengetahui jasa-jasa apa. Nah, kita akan membahas tentang sejarah Khalifah Utsman bin Affan, kepribadiannya, dan nilai-nilai keteladanannya. Nah, dengan kita mempelajari ini, semoga kita dapat mengetahui bagaimana jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan dan para sahabat Nabi yang lainnya. Nah, Ibu akan memberikan bahan ajarnya kepada Nanda. Masih, Bu.
Coba Ananda lihat penayangan video yang di depan. Kisah Utsman bin Affan. Nah, Ibu mau bertanya, dari video yang Ananda lihat di depan, siapa yang masih ingat khalifah yang pertama dan yang kedua? Khalifah pertama, Bu, Abu Bakar. Yang kedua? Utsman, Bu. Utsman bin Affan, ya, pintar. Nah, Iya, Umar. Yang ketiga siapa? baru Utsman. Pintar. Dibaca lagi ya bukunya ya, Widya ya. Yang keempat mana nih jadi tanya? Siapa yang tahu riwayat hidup Utsman bin Affan? Utsman bin Affan. Nggak tahu, Bu. Utsman bin Affan ini dia dijuluki dengan Zuluraya. Dua. Nah, Iya. Ibu meminta Ananda semua agar bisa membaca dari sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Ayo, siapa yang bisa membaca? Yo, Widya. Ya. Riwayat hidup dan silsilah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia lahir di Makkah 6 tahun sesudah terjadinya peristiwa Am al-Fil atau tahun gajah. Nasabnya bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdi Manaf, sedangkan ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'an bin Habib bin Abdusyam bin Abdi Manaf bin Qusay. Nama ibu Arwa, nenek Utsman bin Affan dari jalur. Dah, Bu. Bagaimana dia bisa Rasulullah gitu, Bu? Dilanjutin oleh Indi ya. Coba Indi baca. Untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian Utsman masuk melalui pintu yang sama. Tiba-tiba pintunya tertutup. Utsman berkata, "Periksalah." Ternyata di situ ada seorang laki-laki yang membawa pedang. Utsman berkata kepadanya, "Apa ini?" Laki-laki tersebut berkata, "Aku ingin membunuhmu." Utsman berkata, "Subhanallah, kenapa kamu ingin membunuhku?" Ia menjawab, pejabatmu di Yaman menzalimiku." Utsman berkata, "Kenapa kamu tidak menyampaikan masalahmu kepadaku? Lalu jika aku tidak bersikap adil terhadap pejabatku, kamu dapat menghendaki hal itu kepadaku." Utsman berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apa pendapat kalian?" Mereka mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ia adalah musuh yang Allah menguasakannya kepadamu." Utsman berkata, "Ia adalah hamba yang sudah menjadi kebiasaannya." Itu, Bu. Dan terima kasih ya kepada Widya dan Indi. Nah, dari teman-teman Ananda baca tadi bahwasannya silsilah dari Utsman bin Affan ini yaitu Utsman bin Affan ini anak dari adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah. Nah, Khalifah Utsman bin Affan termasuk manusia terkemuka di kabilahnya. Beliau terkenal dermawan, pemalu, halus tutur bahasanya, dicintai dan dihormati oleh kaum-kaumnya. Begitu juga dengan kepribadian Utsman bin Affan. Kepribadian Utsman bin Affan itu kerendahan hatinya. Sebagaimana Utsman bin Affan mengeluarkan biaya yang amat besar, yaitu membeli sumur rumah dan menyedekahkannya untuk kaum muslimin, membiayai perluasan Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Utsman bin Affan ini juga malu dan menjaga kehormatan dirinya. Dan selanjutnya Utsman bin Affan ini juga pemaaf. Dan selanjutnya Utsman bin Affan ini juga ahli ibadah. Selain beliau yang pemaaf,
Khalifah Utsman itu termasuk orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Ini patut dicontoh ya oleh Anda semuanya, kalau kita harus ahli ibadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, selanjutnya baiklah, Ibu akan memberikan beberapa latihan kepada Ananda secara individu ya, tidak berkelompok. Ya Bu. Ya Bu, yang mana Bu? Itu yang halaman 12 ada 5 pertanyaan. Nanti Ananda jawab dan Ananda maju ke depan. Siapa yang dapat kelima-limanya, Ibu kasih hadiah. Ya Bu. Ibu, semangat sekali ya kalau dibilang kasih hadiah. Ibu, Apa dulu? pena nggak ada Bu? Nggak ada pena. Iya dapat hadiah. Itu pena ada tempat Indri tuh. Indri umpat di pena ya. Ya, siapa? Ayo. Pena Gak apa-apa, nanti gantian aja sama Nama Nurul ya. yang tuh Bu. Sama Nurul, nggak sama Widya. Widya Ayo, dapatkannya siapa pena yang di bisa belakang, menjawab Bu. kelimanya Iya. nanti Ibu kasih hadiah. Pena di mana? Ya Bu. Indri, kamu jangan ketawa. Ibu Indri ini ganggu terus dia Bu. Nggak Iya. konsen anak belajar jadinya Indri, Bu. nanti Ibu suruh keluar ya. Boleh Bu. Bu Utsman tuh lahirnya di mana Bu? Nah, kan tadi kita sudah membahasnya. Coba baca lagi bukunya yang ke belakang. Iya Bu. Ayo, siapa yang bisa? Lah, kalau siapa yang tidak bisa menjawab 5, Ibu kasih keringanan siapa yang bisa menjawab 3. Bu. Ya Bu. Bu. Maju, Bu. Iya, maju, tuliskan ke depan. Nomor 1, sejarah Utsman bin Affan. Di manakah Khalifah Utsman bin Affan dilahirkan? Mana coba? Ayo Nurul salah tuh Bu. Dah Bu. Ya, nomor 2, jelaskan kepribadian Khalifah Utsman bin Affan. Ayo, siapa yang bisa? Bu. Ayo, Widya. Indri, kamu udah selesai? Sudah dong. Aku sudah kelimanya. Nah, terima kasih ya kepada Widya dan Nurul. Nah, sejarah Utsman bin Affan itu, di mana Utsman bin Affan itu lahir di kota apa? Makkah. Oh, ya, terima kasih. Baiklah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Bu, ayo Widya. Jadi Utsman bin Affan itu lahirnya di Mekah Bu. Kemudian Utsman bin Affan itu memiliki beberapa kepribadian. Di antaranya yaitu tawadu atau rendah hati. Jadi Utsman bin Affan itu sangat rendah hati orangnya Bu. Terus perjuangan Utsman bin Affan itu sebagai khalifah, dia menggunakan beberapa prinsip Bu. Di antaranya yaitu menerapkan politik ekonomi Islam secara umum, lalu tidak berbuat zalim terhadap rakyat, kemudian menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin Bu. Ya, terima kasih ya sayang. Ya, Bu. Ini pintar sekali Widya. Nah, baiklah, Ibu akan memberikan kesimpulannya secara menyeluruh. Nah, telah lahirlah seorang khalifah yang ketiga, yaitu bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini lahir di kota Mekah. Dia memiliki kepribadian yang sangat luar biasa, yang terdiri dari kerendahan hatinya, kedermawanannya, malu dan menjaga kehormatan diri, pemaaf dan ahli ibadah. Nah, Ibu berharap Ananda semua bisa meneladani dari kepribadian Khalifah Utsman bin Affan agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu
siapa yang tahu? Ali, Bu. Ya, Ali. Nah, Ananda semuanya bisa mencari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga Ananda bisa dapat membaca buku pelajaran di rumah mengenai sejarah-sejarah Khalifah Rasyidin. Baiklah, Ibu sudahi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.